yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang keempat, yaitu tausiah agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Farouk Fahrudin, Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya udah pada lapar kayaknya ya. Coba saya tes lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar-benar lapar ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi adh-dhahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Hajah, keluarga besar Bapak Nurdin almarhum beserta Ibu Rina Sari. Yang kami hormati dari pihak Sabai Bapak Ahmad Agus Kuncung beserta keluarga besar, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatidzah, kepala kampung, Bakung Ude, Bakung Ilir, Bakung Rahayu, sampai apa saya? Alhamdulillah kita pada siang ini berkumpul di kediaman keluarga besar Bapak Nurdin almarhum dan Ibu Rina Sari, keluarga besar, dalam rangka i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan. Jadi kalau kemarin di Metro sudah diumumkan di sana, di sini juga diumumkan. Biar nanti Ananda Novennya namanya ya, Noven, ketika membawa istrinya Salma Tasfiyah Fadila dibawa di keliling kampung, tidak terjadi pertanyaan besar. Boy, itu siapa yang dibawa itu? Nggak tahu kapan acaranya, gitu ya. Tapi ketika diumumkan, diiklankan seperti ini, nah ini menunjukkan sudah resmi menikah. Ya, sudah resmi menikah. Apalagi menikahnya juga sudah resmi. Jadi resmi menikah dengan menikah resmi itu beda, Bu ya. Bisa nggak bedainnya? Ah, itu nanti dijawab sendiri aja. Ustaz Firman nanti yang bisa jawab itu. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang butuh untuk nasihat pernikahan itu bukan Noven sama Salma. Yang butuh nasihat itu kita ini yang sudah pada tua-tua, ya, yang sudah rumah tangganya itu 5 tahun, 7 tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kenapa? Karena kadang kita ini mengalami yang namanya jenuh
dalam rumah tangga. Benar nggak Bu? Benar. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, kasus perceraian itu bukan hanya didominasi oleh pasangan-pasangan muda, tapi juga digandrungi oleh pasangan-pasangan tua. Ya, survei membuktikan, apalagi sekarang udah zamannya zaman internet ya. Meskipun kita tinggal di kampung Bakung Udek, Bakung Ilir, Bakung Rahayu, yang penting ada kuota, wah kita sudah bisa menjelajahi dunia. Iya. Bahkan orang kampung ini bisa lebih modern daripada orang kota. Jadi di pengadilan sana itu, di Kota Bumi ya khususnya, itu banyak kasus-kasus di usia-usia senja itu cerai. Ya. Jadi survei membuktikan, beberapa peneliti bahwasanya pernikahan yang sudah usianya itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun, itu mengalami kejenuhan. Kenapa jenuh? Ya sudah sering berantem, sudah sering ribut, sering berantem. Bukan hanya berantem mulut, pukul-pukulan. Benar apa benar ini? Benar ya? Gak usah ditutup-tutupin lah, datanya ada semuanya. Ya. Dan mereka lebih dari 50% menginginkan untuk ganti pasangan dalam hati kecilnya, karena mengalami banyak problem, banyak masalah. Kalau antara Noven dengan Salma ini, wah mereka masih apa namanya honeymoon ya, baru berapa hari nikahnya kemarin, tanggal 26 ya. Ya, tanggal 26, baru beberapa hari yang lalu. Itu masih indah-indahnya, ya, masih manis-manisnya. Tapi kita yang sudah mengalami pernikahan lama ini, Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak ditahan-tahan, kalau nggak disabar-sabarin, sudah dari kemarin-kemarin lepas. Benar nggak Bu? Nggak benar. Oh, itu di Kota Bumi mungkin itu Ustaz, di sini mah nggak jauh beda. Ya. Dan itu memang ada penelitiannya ya. Kebetulan saya ada beberapa teman yang jadi kepala pengadilan agama. Itu saya sering ya tanya-tanya iseng lah. Ada berapa janda di Kota Bumi, di Lampung Utara itu. Ternyata bilangannya itu ribuan janda-janda muda itu. Yang tua, janda-janda tua sama ternyata, nggak jauh beda. Ya, jadi kasus perceraian ini, Masya Allah, di pengadilan agama itu luar biasa, nggak kebendung lagi. Semenjak kita pegang ponsel ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, sudah merubah semua tatanan masyarakat. Gara-gara gepeng. Iya, hati-hati. Ya. Ada tips yang bisa menjaga kelanggengan rumah tangga. Nah, ini bisa untuk kita semua. Bisa untuk Noven, bisa untuk Salma, bisa untuk kita semua. Apa tips agar rumah tangga kita bisa langgeng, bisa bertahan walaupun badai itu senantiasa menghantam?
Karena yang namanya rumah tangga itu pasti diselimuti dengan problem, dengan masalah. Tidak ada rumah tangga orang yang tidak diselimuti masalah. Semua rumah tangga itu diselimuti masalah. Kalau kamu diselimuti wijen, berarti kamu onde-onde. Jadi semua kita diselimuti masalah. Sampai rumah tangga Rasulullah SAW pun kena badai. Hampir karam di tengah lautan samudra rumah tangga. Jadi rumah tangga beliau itu hampir karam, hampir pecah, hampir cerai. Makanya Allah turunkan surat yang namanya surat Tolak, surat perceraian. Ya, jadi kita bayangkan kalau rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah terbaik kita, manusia terbaik kita, junjungan terbaik kita, suri tauladan terbaik kita, rumah tangganya pernah goyang. Jadi saya nggak yakin kalau di sini ada rumah tangganya yang nggak pernah goyang, itu saya nggak yakin. Ya. Jadi nggak usah baperan Bapak Ibu sekalian kalau ada pasangan suami istri kondangan turun dari mobil jalan gandengan bareng, itu nggak usah baper, nggak usah terus mantap. Alangkah enaknya orang itu ya, udah kayak rumah tangganya nggak ada masalah, nggak usah baper. Itu hanya profil yang ditampilkan ke publik. Ya, itu yang hanya ditampilkan di umum. Yang di dalam rumah kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, yang jelas apa? Banyak masalah. Karena orang hidup itu pasti banyak masalah. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ya, namanya laundry. Jadi kalau rumah tangga Rasulullah saja goyang, hampir cerai, sampai Rasulullah SAW itu pernah meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya selama 1 bulan. Gak ditemuin istri beliau itu, ada 13, ada berapa itu istri beliau itu. Sebagian ulama menyebutkan 13, sebagian ulama menyebutkan 11, sebagian ulama menyebutkan 9. Anggaplah 13. Ditinggalkannya semua 13-13 itu. Tidak diajak bicara, tidak ditegur sapa. Sampai Rasulullah SAW pernah membuat statement, kalau kalian mencari kehidupan dunia dan kelezatannya, aku akan ceraikan kalian. Karena Rasulullah bukan orang yang orang kaya raya, bukan. Ya, orang ya cukuplah, sederhana. Ya. Jadi kalau kalian menginginkan dunia beserta perhiasannya, maka kalian akan aku cerai dengan cara yang baik. Tapi jika kalian menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ayo kita jalan bareng. Kita jalani kehidupan rumah tangga ini dengan sabar. Ya, sampai seperti itu statement Rasul. Pernah nggak Bu, Ibu dapat ucapan kayak gitu Bu? Ya. Saya cerai kamu. Kalau orang Jawa bilangnya tak pegat tuh. Ya, ada. Atau istrinya merengek-rengek, wah saya minta dicerai aja Pak, saya udah nggak kuat. Pokoknya saya udah nggak kuat lagi hidup sama bapak. Terserahlah saya, pokoknya minta cerai. Ada. Itu wajar. Lumrah. Itu lumrah. Namanya rumah tangga. Ya. Rasulullah aja begitu rumah tangganya. Padahal beliau itu manusia terbaik. Tapi saya akan mengajarkan resep. Yang kalau kita tahu resep ini, insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Meskipun ya godaan itu tetap ada, ya ombak itu tetap
menyapu kita. Bahkan bukan hanya ombak, tapi juga apa? Badai. Badai akan menerjang, menerpa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah pernah melihat salah seorang laki-laki, dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas, namanya itu Al-Ash'aj Abdul Qais. Beliau lihat seorang Ash'aj ini ada dua sifat yang ada pada beliau. Yang kedua sifat ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya ada pada dirimu ini dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa itu ya Rasulullah? Kata Ash'ad. Kata beliau, al-hilm wal ana. Sifat lemah lembut dan tenang. Lemah lembut dan tenang. Dua sifat ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, tenang. Sehingga Ash'ad ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kedua sifat itu apakah aku yang berusaha untuk bersifat dengannya, atakhallaqu bihima am jabalani Allahu alaihima, ataukah Allah yang memberi sifat itu kepadaku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah yang memberi sifat itu kepada. Kemudian kata Ash'ad apa? Alhamdulillahilladzi jabalani ala khoslataini alladzi bihima yuhibbuhumullahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sifat kepadaku dengan dua sifat yang Allah dan Rasulnya mencintai dua sifat. Nah, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya dua sifat ini, insya Allah rumah tangga kita bisa langgeng, bisa sampai ke surga, insya Allah. Ketika kita punya sifat lemah lembut dan tidak tergesa-gesa, tenang. Ustaz, saya ini memang dari lahir keras orangnya, Ustaz. Memang didikan orang tua saya ini keras, Ustaz. Apa mungkin bisa saya bersifat dengan dua sifat itu? Gimana jawabannya, Bu? Jawabannya bisa. Ya, karena tabiat manusia itu ada dua. Yang pertama memang bawaan orok. Tahu bawaan orok? Bawaan dari bayi memang sudah begitu. Yang kedua, dia berusaha untuk bersifat dengan sifat itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yataharral khaira yu'ta, wa may yattaqi syarra yuwaqqa, wa may yatasabbar yusabbiruhu. Jadi barang siapa yang berusaha untuk menjadi baik, dia akan Allah jadikan baik. Dan barang siapa yang berusaha untuk terhindar dari keburukan,
Allah akan jaga dia dari keburukan. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang sabar. Berarti ada keinginan untuk baik, keinginan untuk menghindari keburukan, dan keinginan untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Maka kita kalau menginginkan kebaikan dalam rumah tangga harus bersifat dengan dua sifat, lemah lembut dan tenang. Ya. Bagaimana caranya? Minta sama Allah. Karena kita ini kalau kayak model-model kayak kita ini udahlah, nggak usah ngarep kalau itu bawaan lahir, nggak ada. Kita ini bukan bawaan lahir kita itu ya temperamen yang mudah marah, mudah tersinggung, keras, itu bawaan kita. Apalagi ya kita hidup di kampung kan. Ya. Jadi bukan sifat baik itu memang ada dua, ada bawaan lahir, ada yang memang kita berusaha. Seperti Umar bin Khattab itu kan orangnya keras, orangnya temperamen. Ketika sebelum masuk Islam, jangan ditanya beliau itu. Tapi ketika beliau sudah masuk Islam, semuanya berubah. Ya, siapa yang merubahnya? Ya diri dia. Diri dia yang berubah, punya keinginan untuk berubah. Kemudian Allah mudahkan jalan untuk berubah. Maka kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah kita kalau kita enggak akan punya keinginan untuk berubah. Ya. Jadi kita harus berubah. Berusaha kalau sama pasangan itu yang lembut, sama pasangan itu jangan kasar, sama pasangan itu yang tenang, jangan dikit-dikit mau marah, dikit-dikit mau main tangan, dikit-dikit mau ngegas, nyolot kalau kata orang sekarang. Ini orang sudah ngaji, lama ngajinya, panjang jenggotnya, celana sudah di atas mata kaki, sama istri masih ngegas. Bahkan ada yang main tangan. Di mana akhlak? Ya? Bukankah orang itu semakin lama ngajinya semakin baik akhlaknya? Iya kan, Bu? Benar kan? Benar. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam satu hadisnya, Innallaha idza arada khairan li ahli baitin adkhalahum Allahu rifqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan pada rumah tangga seseorang, maka Allah akan masukkan ke dalam penghuni rumah tersebut sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut. Jadi kalau orang itu bisa berlemah lembut dengan istrinya, berarti dia bisa berlemah lembut dengan tetangganya. Ya. Kalau orang itu bisa berlemah lembut dengan istrinya, dia bisa berlemah lembut dengan masyarakatnya. Kalau orang itu bisa berlemah lembut dengan istrinya, dia akan bisa berlemah lembut dengan semua manusia. Karena patokannya apa? Bisa berlemah lembut dengan istri. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Itulah orang yang baik. Dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik di dalam memperlakukan istri-istriku. Coba, ini PR ini untuk kita ya. Untuk kita, untuk nopeng juga ya. Nanti ke depannya ini nggak main-main ini masalah ini. Kalau kita berlemah lembut dengan teman bisa nggak? Bisa disetting, Pak. Berlemah lembut dengan masyarakat bisa nggak? Bisa kita setting. Tapi kalau berlemah lembut dengan istri ini butuh perjuangan.
ya, butuh menurunkan ego, butuh kesabaran. Maka Nabi SAW menyebutkan kebaikan seorang itu patokannya bisa berbuat baik kepada istri. Nah itu PR kita. Ya, kita harus latihan karena berbuat baik ini merupakan skill, bukan bawaan bayi. Tahu skill ya? Skill itu kemampuan yang dipelajari, yang dilatih, kemudian muncul.